Ya, shalom semuanya, selamat siang. Suara saya cukup terdengar ya. Oke, kita berdoa supaya jaringannya oke nih ya di saya. Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih, senang sekali bisa bergabung bersama dengan teman-teman, Bapak Ibu Saudara. Perkenalkan, nama saya Daniarti Dian Kristanti. Saya baru di Impact Community Indonesia dan saya senang sekali kalau boleh berbagi. Hari ini Bapak Ibu Saudara, saya membagikan apa yang saya tahu, tetapi bukan berarti saya yang paling tahu, begitu ya. Jadi nanti kita bisa bersama-sama belajar dan bersama-sama saling bertukar pikiran, karena bisa jadi waktu Bapak Ibu Saudara sharing juga kita bisa mendapatkan hal-hal yang baik yang kita bisa pelajari bersama, begitu. Jadi jangan merasa bahwa saya sedang menggurui Bapak Ibu Saudara. Lalu saya melihat beberapa nama yang waktu itu juga sudah pernah ya gitu ya, kita ngobrol juga soal konseling gitu, dan mungkin ini sedikit nanti ada hal-hal yang sama, adalah hal-hal yang mengulang karena memang ini introduction. Kalau memang kita mau mendalami atau kita mau menjadi seorang yang bersedia dipakai Tuhan gitu ya, bagi pendampingan bagi umat Tuhan yang lain yang sedang memerlukan. Nah, ini memang introduction-nya. Setidaknya kita perlu memahami kenapa sih kok perlu, ada apa sih sebenarnya di sekitar kita, dunia ini sebenarnya seperti apa sih. Nah, itu yang sedang saya ingin bagikan di sesi ini, begitu ya. Baik, terima kasih Reza sudah share screen. Ini adalah Le Counseling Introduction di hari ini. Boleh berikutnya. Nah, Bapak Ibu teman-teman, kita mau lihat dulu ya data gitu ya. Kenapa sih kok kita perlu belajar, atau kenapa sih kok kita perlu sekali dalam gereja ini, dalam persekutuan tubuh Kristus ini, kenapa kok disediakan begitu ya layanan konseling, atau kenapa ya kok kita ditantang Tuhan nih, kira-kira terpanggil nggak ya untuk melayani di area konseling gitu. Kenapa sih kok seperti itu? Nah, ini adalah data dari WHO di tahun 2021 mengenai kondisi secara global. Kira-kira hampir 1 miliar orang itu mengalami gangguan mental. Kalau kita punya jumlah penduduk sekitar 7 miliar, berarti 1 dari 7 begitu ya, sebenarnya sedang bergelut gitu dengan masalah kesehatan mental. Kemudian sekitar 5% dari orang dewasa itu sebenarnya menderita depresi. Kadang-kadang depresi itu tidak selalu terlihat bahwa dia murung terus gitu, enggak begitu. Kondisi sekarang depresi bisa bisa terlihat juga dalam situasi individu yang sangat aktif gitu, tapi sebenarnya sesungguhnya di dalam dirinya itu mengalami depresi. Lalu 1 dari 7 anak umur 10-19 tahun itu mengalami gangguan kesehatan mental, dan 1 dari 100 kematian adalah karena bunuh diri. Ini angka yang cukup tinggi, dan semuanya menurut saya angka yang patut mendapatkan rasa keprihatinan dari kita gitu ya. Ini data secara global, tapi kemudian pertanyaan kita, oke, kalau secara global seperti itu, di Indonesia seperti apa gitu ya. Mungkin boleh di next. Ini saya mengambil dari websitenya Dinas Kesehatan gitu ya. Jadi ada riset di tahun 2018 mengatakan lebih dari 19 juta penduduk di atas 15 tahun itu mengalami gangguan mental emosional, dan lebih dari 12 juta penduduk di atas 15 tahun mengalami depresi. Jadi data ini selaras dengan data global sebenarnya, bahwa memang ada angka yang cukup tinggi. Data penelitian di 2016, ini kita sudah ada di 2022 ya, dan ditambah dengan situasi pandemi. Nah, bisa dibayangkan ya Bapak Ibu Saudara, berarti kondisinya kan sebenarnya cukup serius. Bunuh diri per tahun itu ada 1.800, berarti setiap hari sekitar 5 orang. Dan 47,7% ini cukup tinggi, itu usia produktif 10-39 tahun. Bayangkan, berarti pada usia-usia ini ada tekanan kehidupan yang dihadapi oleh individu yang mungkin mereka merasa kesulitan untuk menghadapi itu, atau mereka tidak mampu gitu menghadapi tekanan itu seperti apa sih gitu. Jadi mungkin mereka akhirnya mengambil jalan seperti ini. Nah, data yang lain itu ada prevalensi. Prevalensi itu adalah jumlah kasus di satu wilayah tertentu di satu waktu tertentu untuk orang dengan gangguan jiwa itu sekitar 1 dari 5 penduduk. Berarti prosentasenya juga tinggi, 20%. Nah,
Artinya apa? Artinya hidup kita, kondisi sekeliling kita itu adalah keadaan yang rentan begitu terhadap masalah kesehatan mental ini. Dan sayangnya masalah kesehatan mental ini masih menjadi satu isu yang belum bisa diterima secara normal. Seperti kita sakit gigi, kita udah bisa terima secara normal bahwa oh ya saya sakit gigi, ya udah pergi ke dokter gigi gitu. Atau kayaknya saya butuh cek nih gitu, ada mau cek darah deh gitu ya. Itu sepertinya kita bisa menanggapi itu dengan lebih rileks gitu. Tapi begitu terkait dengan kesehatan mental langsung tegang, langsung merasa negatif dengan hal itu. Nah itu tantangan yang sungguh serius. Boleh di next Reza? Nah, kalau kita bicara mengenai kesehatan mental, ini saya harus membicarakan ini gitu. Jadi kita mesti tahu dulu definisinya seperti apa. Ini saya juga ambil dari Kemenkes di websitenya di 2019. Kesehatan itu adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Jadi harus balance gitu ya, secara fisiknya, mentalnya, spiritual itu mesti sehat, jadi baru bisa dibilang sehat gitu. Dan gak cuman stop sampai di situ, dia bisa produktif dan berkontribusi. Saya suka sama kata-kata itu, produktif secara sosial dan ekonomi itu berarti ya bekerja, menghasilkan sesuatu, dan bisa ada peran dalam lingkungan masyarakat. Nah, WHO juga punya definisi sehat adalah keadaan yang sempurna baik fisik, mental maupun sosial, tidak hanya terbatas pada penyakit atau tidak terbebas dari penyakit atau kecacatan tertentu gitu ya. Nah, kesehatan jiwa sendiri itu yang tadi. Secara kalau kita mau atau mau mudah mengingat tuh begini. Berarti dalam aspek hidup kita ada aspek fisik, ada aspek mental, ada aspek sosial dan spiritual. 4 aspek ini diharapkan dalam kondisi yang sehat. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa secara diri saya ini sehat secara jiwa. Tetapi nggak boleh berhenti sampai di situ. Kita kemudian mesti menyadari potensi diri kita ini apa sih? Gunanya apa menyadari potensi diri dan kemampuan diri? Gunanya adalah supaya kita akhirnya bisa mengatasi tantangan hidup sehari-hari. Karena kan setiap hari sebenarnya kita punya problem ya. Ada tekanan yang harus kita hadapi, ada masalah, ada gejolak yang harus kita hadapi setiap hari. Dan itu adalah wajar, kehidupan seperti itu. Dan kita diharapkan bisa menghadapi itu. Nah, potensi itu kita pakai untuk menghadapi itu, tetapi juga kita pakai untuk produktif, untuk bekerja, untuk berkarya. Efek dari kita bekerja dan berkarya biasanya itu menjadi sebuah kontribusi. Bagi siapa? Bagi keluarga. Kita jadi bisa menafkahi keluarga misalnya. Atau bagi lingkungan. Oh ternyata dengan kita menjadi guru, kita berkontribusi nih, membuat murid-murid menjadi lebih pintar. Ternyata dengan menjadi dokter, kita berkontribusi, membuat kesehatan masyarakat menjadi lebih baik. Nah seperti itu namanya berkontribusi. Boleh di-next, Reza? Nah lalu kalau begitu, kalau orang bisa kemudian dikatakan atau diidentifikasi sebagai memiliki sebuah gangguan, itu seperti apa sih? Nah, sama seperti tubuh kita ini, bahwa kalau saat kita itu tidak selalu dalam kondisi prima. Oh saya sehat, saya fit 100%. Kan kadang-kadang nggak gitu ya. Kadang-kadang aduh saya rada puyeng nih gitu ya. Aduh badan nggak enak nih gitu. Aduh kayaknya saya capek banget, saya butuh istirahat lebih lama. Nah kondisi mental kita sebenarnya seperti itu, naik turun gitu ya. Tetapi bukan berarti kalau kondisi lagi naik turun itu kita selalu akhirnya terlabel, oh kita punya gangguan mental. Enggak juga gitu ya. Poinnya, gangguan kesehatan mental adalah kondisi di mana sebenarnya individu itu ada perubahan yang mempersulit individu itu berelasi dan kemudian berkarya. Perubahannya bisa di aspek-aspek ini, emosi, pemikiran, perilaku, atau kombinasi dari 3 hal ini. Mikirnya tuh aneh, mikirnya tuh beda. Cara mikirnya, satu orang salah, semuanya dianggap salah, generalisasi. Cara berpikirnya hitam putih, pokoknya kalau nggak gini ya harusnya gini, kaku sekali gitu. Nah itu biasanya nanti akan punya dampak pada relasi, akan punya dampak pada produktivitas, akan punya dampak pada
kondisi dia di kehidupan sehari-hari. Nah, itu perlu diperhatikan. Nah, Indonesia sendiri punya punya tahapan-tahapan gitu ya. Ada yang disebut sebagai orang dengan masalah kejiwaan. Adalah orang yang mempunyai masalah fisik atau mental atau sosial atau pertumbuhan dan perkembangan dia sehingga kualitas hidupnya itu memiliki resiko. Gitu ya. Ada resikonya. Akan bisa mengalami gangguan, atau orang dengan gangguan jiwa, atau memang orang dengan kondisi gangguan jiwa yang lebih berat gitu ya, di bagian paling kanan begitu ya. Itu biasanya sudah muncul yang namanya halusinasi, mendengar apa yang tidak didengar orang lain, melihat apa yang tidak dilihat orang lain, punya pikiran grandiose misalnya, oh saya ini adalah titisan dewa misalnya seperti itu. Nah, itu tuh pemikiran-pemikiran, cara berpikir, cara persepsi diri yang kurang tepat dan biasanya ada hubungannya dengan gangguan kejiwaan. Nah, boleh di next. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah apa ya yang membuat orang seperti itu? Kami menyebutnya sebagai stresor. Bahasa yang kami pakai di ranah psikologi adalah stresor, yaitu adalah kondisi hidup yang bisa membuat kita mengalami tekanan yang memungkinkan kita mengalami gangguan dalam keseimbangan kesehatan mental kita. Bisa nggak ya kita mengalami masalah-masalah tapi kita tidak mengalami gangguan? Sangat bisa. Kenapa? Karena kita bisa melatih diri kita menghadapi pergumulan. Sangat bisa. Bisa nggak ya kita di satu area tertentu kita berhasil melewati, tapi di area tertentu, di pergumulan tertentu kita down sekali. Kita membutuhkan pertolongan orang lain untuk menolong kita melewati itu. Sangat bisa. Karena kadang-kadang ada situasi hidup, ada peristiwa hidup yang sungguh sangat sulit untuk dilewati. Kalau mau pakai bahasa Alkitab tuh kita kadang-kadang harus lewat lembah kekelaman tuh, yang benar-benar gelap, yang benar-benar pekat sekali, yang kadang-kadang kita merasa gentar sekali melewati itu. Nah, tetapi kita sangat mungkin, sangat bisa melewati itu. Satu, memang Tuhan bersama dengan kita gitu ya, seperti janjinya. Tapi di sisi lain sangat mungkin bahwa manusia itu menolong dirinya, melatih dirinya menggunakan semua kekuatan, termasuk kekuatan Tuhan yang sudah diberikan kepada kita untuk melewati lembah-lembah kekelaman seperti itu. Nah, jenis stresor dalam kehidupan kita itu banyak sekali. Ada perkawinan, ada masalah dengan orang tua, ada hubungan antar pribadi, ada kondisi lingkungan. Ternyata nggak cocok sama udara, nggak cocok sama situasi yang bising, nggak cocok sama kesepian. Biasanya tinggal di daerah, tiba-tiba pindah ke kota atau sebaliknya. Nah, itu bisa berpengaruh. Pekerjaan, keuangan, terkait masalah hukum, tidak pernah terkait atau berhubungan dengan ranah hukum, tiba-tiba harus menghadapi sesuatu yang terkait dengan hukum. Atau misalnya masalah perkembangan gitu ya. Oh, berpindah nih dari anak-anak ke remaja, lalu ada gejolaknya gitu ya. Yang bergejolak nggak cuma anak-anaknya, orang tua juga bergejolak. Bisa nggak ya? Sangat bisa sekali gitu ya. Dan itu bisa jadi mengganggu stabilitas kesehatan mental kita, sehingga perlu orang lain gitu ya untuk menolong, mendoakan, mensupport. Masalah perkembangan, masalah fisik, cedera misalnya, ada mengalami saya ambil contoh sederhana, kemarin nonton badminton Indonesia Open dan Yeremia terluka gitu ya, itu cedera yang cukup parah gitu. Nah, mungkin dia membutuhkan pertolongan profesional untuk menolong dia secara psikologis, membutuhkan dukungan doa untuk mensupport dia secara spiritual. Itu sangat mungkin sekali. Ada faktor keluarga dan banyak faktor yang lain. Nah, setiap stresor ini bisa membuat kita merespon. Boleh next, Reza? Tekanan hidup itu bisa membuat kita memberikan respon. Nah, responnya bisa seperti yang terlihat. Mungkin kita khawatir, mungkin kita jadi takut, mungkin jadi nggak bisa tidur. Ini yang paling umum, jadi nggak bisa tidur. Jadi susah banget tidurnya, biasanya tuh pelor ya, nempel bantal langsung molor gitu ya. Tapi ini tuh nggak bisa gitu. Gangguan emosi, ditowel sedikit, senggol bacok pokoknya intinya. Jadi nggak bisa nih, sensi banget jadinya. Jadi nangis, jadi konflik sama keluarga, jadi bosen, males belajar kalau yang masih pelajar, masih studi. Jadi punya masalah produktivitas. Harusnya tuh bisa, kalau misalnya marketing bisa telepon klien dan segala macam tuh banyak, satu hari tuh bisa nanganin atau telepon berapa, approach berapa. Tapi ini tuh nggak bisa, nggak fokus gitu ya. Masalah sosial.
jadi memburuk, jadi mengundurkan diri dari teman-teman, nggak mau ngobrol, menghindar misalnya. Menyakiti diri ini juga cukup lumayan banyak. Ada yang menyakiti diri itu tidak makan, tidak mandi. Ada yang menyakiti diri itu makan junk food. Ada yang menyakiti diri itu literally menyakiti diri, menyayat. Ada yang menyakiti diri itu dengan mengabaikan higienisnya diri, gak mandi tadi saya bilang. Ada yang menjadi stres, merasa tidak berdaya. Ada yang kemudian gak bisa ngatur waktu. Ya udah lari aja ke games misalnya, lari aja ke drugs, lari aja ke perselingkuhan, lari aja ke hal-hal yang lain. Nah, itu adalah dampak dari tekanan hidup yang kemudian kita merespon. Nah, kadang-kadang orang itu datang dengan responnya. Saya malas belajar, anak saya malas belajar. Kenapa ya? Padahal itu adalah responnya, bukan real tekanannya. Gitu. Nah, kadang-kadang kita tuh cuma nambal responnya aja. Oh ya udah, kalau malas belajar coba nih sebelum belajar gini apa gini segala macam. Padahal tuh tekanannya sebenarnya yang membuat dia malas belajar itu, gitu ya. Jadi yang mesti kita gali lebih dalam itu sebenarnya di area tekanannya itu apa, stresornya itu apa, dan kenapa, gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Boleh next? Nah, cara mengatasi masalah yang tadi gitu ya, respon yang tadi itu bisa jadi tidak konstruktif atau tidak membangun, tidak membawa pemulihan. Begitu kita mengatasi tekanan kehidupan dengan cara yang kurang konstruktif, yang tidak produktif, yang tidak positif, maka biasanya 3 hal ini terjadi. 1, memperburuk masalah. 2, menyakiti diri sendiri atau orang lain, baik secara literally menyakiti atau secara emosional. Orang-orang jadi terluka karena kata-kata kita sendiri jadi merasa bersalah gitu ya. Jadi sebenarnya bukan masalahnya ada, masalah tertentu, tapi kemudian tertimbun dengan rasa bersalah karena kita melakukan aksi-aksi yang kurang baik gitu, yang kurang konstruktif. Atau yang terakhir yang jelas adalah tidak menyelesaikan masalah sama sekali. Gitu. Sehingga ya berkelanjutan, berlarut-larut, tambah panjang, tambah besar, dan begitu sudah sangat complicated, biasanya akan merusak banyak sekali area aspek di kehidupan kita. Gitu ya. Boleh next? Nah, disinilah peran kita sebagai gereja Tuhan. Saya sangat yakin bahwa gereja itu hadir sebagai alat Tuhan, perpanjangan tangan Tuhan bagi dunia ini. Dunia ini tuh sedang terluka, dunia ini tuh sedang butuh ditebus, dunia ini tuh sedang butuh dibawa kepada penebusan Kristus. Dunia ini tuh sedang sangat hancur, patah gitu ya, kalau kita bicara secara umum. Tetapi kalau kita bicara secara person to person, kita boleh melihat bahwa ada banyak sekali orang yang sebenarnya remuk. Ada banyak sekali orang yang sebenarnya membutuhkan kehadiran orang lain, yang dalam tanda kutip kehadiran Tuhan. Seringkali sulit sekali melihat kehadiran Tuhan karena memang sulit sekali gitu ya, melihat, menyadari bahwa Tuhan sebenarnya selalu hadir. Tapi akan lebih mudah merasakan kehadiran Tuhan melalui alat-alat yang Tuhan pakai. Salah satunya adalah gereja Tuhan. Nah, disinilah saya senang sekali gitu bahwa kita Impact Community Indonesia itu mau menjadi bagian dari grand design-nya Tuhan untuk menolong orang-orang, untuk menjangkau mereka, untuk memulihkan dunia yang terluka. Boleh next? Nah, mungkin di benak kita semua mulai terpikir nih, oke, saya paham. Tapi sebenarnya kenapa konseling? Kenapa nggak khotbah? Kenapa nggak berdoa? Kenapa nggak pujian penyembahan? Bukan begitu cara bertanyanya. Semua yang tadi saya sebutkan itu perlu. Kita mendengarkan khotbah, kita berdoa, kita memuji Tuhan. Itu semua adalah bagian yang kita mesti latih, kita mesti terus kembangkan dalam diri kita. Kita mesti terus pegang dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu aspek, ada satu hal yang juga Alkitab singkapkan, yaitu konseling. Nah, kenapa konseling? Apa sih hubungannya konseling dengan firman Tuhan, dengan Alkitab? Yang pertama adalah kita sebenarnya mengetahui bahwa Yesus sendiri disebut sebagai konselor ajaib.
penasehat ajaib. Jadi anak Allah itu adalah penasehat ajaib. Dan kita juga mengetahui bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang akan menolong kita, mengingatkan, menghibur, menguatkan, menyertai, menginsyafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau kita renungkan, sebenarnya itu adalah peran dari konselor. Sehingga Allah bisa kita simpulkan bahwa Allah adalah konselor yang agung. Konselor yang melalui Roh Kudus berjalan bersama kita, bareng sama hidup kita, menemani kita di dalam lembah kekelaman, menolong kita untuk bangkit dari lembah kekelaman, berjalan melewati lembah itu. Itu adalah grand design-nya Tuhan bagi umatnya. Nah, kita mau lebih masuk lagi, memahami lagi kenapa ya kok konseling itu selaras sih dengan Alkitab. Kenapa sih kok ilmu psikologi itu bukan bertentangan dengan Alkitab? Kenapa kita harus merangkul? Kenapa kita harus memakai ilmu ini untuk alat Tuhan menolong orang lain? Apa sih pentingnya? Apa sih gunanya? Kenapa sih gitu ya? Boleh next. Nah, kalau kita melihat karya keselamatan dari Tuhan gitu ya, bahwa Allah itu melihat keterpurukan manusia, keberdosaan manusia, dan dia sudah memiliki sebuah rencana untuk akhirnya mengangkat manusia dari keberdosaannya menuju pada hidup yang kekal. Maka gambaran karya keselamatan itu adalah gambaran pelayanan konseling. Yang pertama, mengosongkan diri. Kita tahu ya, kita melihat bahwa Yesus anak Allah itu turun ke dunia, dia mengosongkan dirinya, menjadi manusia, mengambil rupa sebagai hamba. Dia merelakan dirinya yang adalah Allah, tapi mengosongkan diri. Terus ngapain dia mengosongkan diri? Pada waktu dia mengosongkan diri, dia membuka tangannya untuk menerima manusia tanpa syarat dan penghakiman. Ada bersama-sama dengan manusia, melewati sengsaranya ditolak, melewati sengsaranya lapar, melewati kemiskinan yang juga kita alami mungkin, melewati rasa sedih karena pengkhianatan yang juga manusia alami. Yesus itu melewati segala penderitaan itu, mengosongkan diri, menerima manusia tanpa syarat dan penghakiman, mencari manusia yang tersesat dan terhilang, dicari, mau seberapapun dicari. Setiap kali saya mengkonseling, ada klien-klien yang merasa Tuhan gak lagi sayang. Dan itu kuat sekali. Dan itu membuat saya sedih. Karena saya tahu bahwa Tuhan justru di saat dia datang konseling, saya yakin sepenuhnya bahwa justru Tuhan sayang sekali sama dia. Sampai Tuhan kasih dia waktu untuk ngobrol sama saya. Sampai Tuhan entah gimana pertemukan kami untuk ngobrol. Dan saya hanya bisa bilang, Tuhan sedang mencari, Tuhan terus mencari. Tuhan terus mencari mereka yang hilang dan sesat. Dan itu adalah gambaran dari pelayanan konseling. Kemudian Allah adalah pribadi yang mendengar isi hati yang paling dalam. Allah tahu bagaimana jeritan hati kita saat kita tidak bisa berkata-kata. Allah tahu isi air mata kita saat kita berdoa dan hanya diam saja dan menangis. Allah tahu pada saat kita tersenyum tapi sebenarnya isi hati kita tuh seperti apa. Dan tidak hanya mendengar, tapi Allah mengeluarkan segala sesuatu yang sudah kita simpan rapat-rapat itu keluar, sehingga kita menjadi pulih. Nah, ini adalah gambaran pelayanan konseling yang berbeda dari pelayanan psikolog. Psikolog tidak bicara mengenai hal-hal seperti ini. Psikolog tidak bicara mengenai bagaimana orang itu merasakan kasih Tuhan. Tidak. Psikolog bicara bagaimana orang itu pulih secara mental. Titik.
Tapi sebagai konselor Kristen, sebagai umat Tuhan, kita sedang mengarahkan, bukan mengarahkan, tapi lebih tepatnya kita sedang mendampingi individu, sosok pribadi, melewati lembah kekelaman bersama dengan dia, menuntun dia, berjalan berdampingan sampai akhirnya dia menemukan cahaya terang surga, begitu. Jadi itulah yang sebenarnya menjadi panggilan pelayanan konseling Kristen. Boleh di next, Reza. Dan konseling Kristen ini banyak ditunjukkan ya, maksudnya sebenarnya secara tersirat gitu ya, tidak secara langsung, tetapi sebenarnya muncul dalam kisah-kisah dalam Alkitab. Ada Ayub yang begitu menderita karena penderitaan yang luar biasa, di luar kemampuan. Kalau kita menghadapi saat ini mungkin kita sudah kolaps duluan gitu ya, tapi ada sahabat-sahabat yang datang, yang berbicara. Mungkin bikin Ayub kesel, bikin Ayub marah, tapi itu, percakapan itu membuat Ayub meluapkan seluruh apa yang ada dalam hatinya. Dan pada akhirnya Tuhan bekerja bagi Ayub. Ada Elia yang sudah mengalami keluar biasaan mukjizat begitu ya. Tapi kemudian dia merasa sendiri, merasa kesepian dan putus asa, merasa kok Tuhan nggak ada ya buat saya, merasa depresi. Dan malaikat Tuhan datang menolong, membawakan makanan. Ayo makan dulu. Bukan membawakan, kamu harus beriman Elia. Enggak gitu cara malaikat Tuhan menolong. Melihat apa yang dibutuhkan Elia, kamu mesti makan dulu. Karena kalau kamu nggak makan, mau dikasih jejelin firman apapun, kamu nggak bisa nih nangkepnya gitu. Daniel, seorang yang begitu terpelajar, yang memakai kemampuannya untuk memberikan nasihat, memberikan pemikirannya kepada seorang raja. Dan akhirnya dia bisa memberikan konsultasi gitu, arahan gitu ya, kepada Raja Nebukadnezar. Daud dengan kemampuannya bersama dengan seorang Saul yang sedang gelisah, sedang tidak tentram jiwanya. Dia bersama, dia di sana, dia hanya main kecapi. Dan Tuhan menjamah Saul. Dia bersama dengan sosok yang sedang gelisah. Musa yang kemudian memilih pemimpin-pemimpin di bawahnya untuk merespon masalah hidup umat Tuhan pada saat itu. Karena Musa tahu bahwa setiap orang layak untuk direspon, layak untuk ditolong. Dia menyadari keterbatasannya dan dia meminta orang-orang untuk ayo kita menolong umat Tuhan, kita menolong orang-orang lain. Nah, itu gambaran yang ditunjukkan oleh Alkitab. Bagaimana sih sebenarnya konseling ini erat kaitannya dengan kehidupan Kristiani. Boleh di next? Nah, maka kalau begitu saya minta respon dari teman-teman dan Bapak Ibu sekalian. Apa sih pendapat Bapak Ibu? Jadi apa itu counseling kalau begitu? Silakan, mungkin satu atau dua yang boleh merespon. Itu tadi baru separuh Bapak Ibu. Kasih hadiah ya, minta hadiah yang memberikan arahan dan nasihat. Terima kasih dari Christopher ya, sudah merespon. Ada lagi, jadi menurut Bapak Ibu, Saudara, apa konseling itu jadinya apa? Nanti kalau setelah menjawab mau hadiah, boleh minta ke Reza ya, sebagai admin ICI. Pak Reza silakan. Mendengarkan dan memberikan arahan sesuai dengan firman Tuhan. Oke. Baik, terima kasih. Nah, ini juga sudah banyak ya, konseling menemukan akar permasalahan menjadi perpanjangan tangannya. Wah, seru nih ya. Kayaknya nanti sesi tanya jawab bakal seru nih. Kalau gitu saya lanjut dulu aja. Terima kasih responnya. Boleh di-share screen lagi, Reza?
Kita lanjutkan yang tadi. Nah, jadi apa itu konseling? Baik, mari kita next. Kita akan lihat definisi buku ya, textbooknya ngomong apa. Nah, jadi gini, yang saya bagikan saat ini adalah konsep. Karena dengan kita punya konsep yang tepat, kita punya paradigma yang tepat, kita bisa belajar itu tuh seperti jalan, kita seperti menapaki jalan yang tepat begitu. Kalau konsepnya udah salah, kita menapaki jalan yang bisa jadi menyesatkan atau kurang tepat, kurang pas gitu ya. Nah, ini adalah definisinya. Konseling itu sebenarnya sebuah percakapan yang akan menjadi terapeutik atau sebuah percakapan terapi. Terapi itu tujuannya menyembuhkan. Jadi sebuah percakapan yang menyembuhkan antara seorang konselor dan seorang klien, di mana konselor itu mencoba memberikan bimbingan di dalam suasana percakapan yang ideal, yang harus membawa kepada terapeutik tadi, kesembuhan. Percakapannya itu dialogis, jadi bukan kalau khotbah itu satu arah. Begitu ya. Kalau pujian penyembahan itu kita kepada Tuhan satu arah. Tetapi ini tidak, ini kepada manusia, dialogis, dan posisi antara konselor dan kliennya ini equal. Kenapa equal? Karena sebenarnya sama-sama sedang melewati sesuatu. Klien melewati lembah. Dan tadi kalau kita melihat gambaran bagaimana karya keselamatan itu digambarkan sebagai proses konseling, si konselornya ini menemani si klien ini melewati lembah, sehingga sebenarnya posisinya equal gitu. Jadi bukan berarti konselornya ini menjadi lebih superior dibandingkan kliennya, tidak. Konselornya ini adalah pribadi yang menemani. Kadang-kadang saya sendiri merasa saya begitu terberkati dengan keteguhan hati klien-klien saya, kerelaan untuk mengalah dari klien-klien saya, kesediaan untuk belajar hal baru yang sulit. Saya banyak sekali belajar dari klien-klien saya. Nah, itu yang memungkinkan kita melihat. Jadi klien juga tidak tidak menutup diri gitu. Jadi tidak yang iya tapi sebenarnya nggak setuju, nggak begitu. Jadi klien juga akan menjadi terbuka karena posisinya equal. Boleh next? Nah, maka kalau definisinya seperti tadi, maka tujuan konseling itu yang pertama adalah bukan memberikan nasihat, tips, doa, atau ayat untuk masalah yang tampak. Boleh tidak kita berdoa? Boleh. Saya banyak kali dalam sesi-sesi tertentu saya akhiri dengan doa. Kadang-kadang saya mengirimkan ayat untuk klien saya. Kadang-kadang saya memberi nasihat langsung. Kadang-kadang saya memberikan tips. Berarti ibu atau bapak atau saudara harus melakukan A atau B atau C. Tetapi tujuannya utamanya harusnya bukan itu. Itu adalah bagian dari, tetapi tujuan utamanya harus kena dulu. Yang pertama adalah membawa klien ini mengenal dirinya. Saya punya ilustrasi sederhana. Kalau Bapak Ibu masuk ke fitting room, saya paling suka fitting room itu yang cerminnya besar dan banyak dari berbagai sisi. Sisi depan, sisi samping. Jadi kita berdiri, kita ngelirik langsung udah bisa lihat. Samping saya kelihatan pakai baju ini tuh kayak gimana. Dari depan saya kelihatan kayak gimana, dari samping sebelah sini kelihatan kayak gimana. Pengen lihat belakangnya tinggal putar badan, lihat aja lirik, udah bisa kelihatan. Konseling itu, sesi percakapan konseling itu seperti itu. Membuat individu itu jadi bercermin, mengenal dirinya sendiri. Apa sih yang dia perlu kenali? Poin berikutnya, mengerti apa yang terjadi dalam dirinya. Sebenarnya saya mengeluh, aduh suami saya ini kok selingkuh ya. Waktu saya mendengar kata seperti itu, saya menaruh kata itu sebagai fenomena atau sebagai kulit luar. Sebuah perselingkuhan itu selalu ada akar di dalamnya. Akarnya ini apa? Maka memahami persoalan real yang sedang terjadi itu penting. Yang kedua, harus tahu kondisi hidup si individu itu seperti apa. Perselingkuhannya A dan perselingkuhannya B itu bisa sangat berbeda karena kondisi kehidupannya berbeda. Karena kondisi kehidupannya berbeda, tips yang tadi saya berikan untuk A tidak akan bisa saya berikan untuk B.
Maka begitu kita lebih mengenal, begitu si klien itu juga mengenal, saya ternyata punya persoalan ini, ternyata kondisi hidup saya seperti ini. Lalu bagian berikutnya, oh respon saya terhadap persoalan ternyata begini loh. Ternyata cara saya merespon adalah saya tinggal pergi istri saya. Saya punya beberapa klien yang seperti itu. Saya tanya, ibu kemudian kalau sudah dikonfrontasi seperti itu, suami seperti apa? Dia diem aja, dia nggak mau bahas lagi. Dia tidak merespon apapun, Bu. Jadi, apakah masalahnya selesai dibahas? Tidak. Lalu pertanyaan saya berikutnya, lalu respon ibu seperti apa kalau suami seperti itu? Ya saya marah. Nah, marahnya seperti apa, Bu? Wah, saya lah ungkit-ungkit semuanya. Nah, jadi kita memahami, menolong klien memahami respon dirinya terhadap persoalan dan kondisi itu seperti apa. Nanti kita bisa melihat dari situ bagaimana pola pikirnya dia, pola emosinya dia, dan pola perilakunya dia. Baru dari sana kita coba tolong dia untuk melihat tujuan hidupnya itu seperti apa. Oke, ibu punya kondisi hidup seperti ini. Taruhlah salah pilih suami. Aduh, beberapa saya ketemu tuh klien yang ngomongnya gini, aduh sebenarnya saya nyesel menikah dengan suami saya ini. Saya sebagai konselor saya tidak akan bilang ya udah Bu cerai aja, kan nggak mungkin begitu ya. Atau makanya Bu waktu itu harusnya tidak berguna gitu ya. Berespon seperti itu tidak berguna. Tetapi menolong ibu itu mengerti keadaannya, mengenal dirinya, lalu step berikutnya adalah oke, kalau keadaan seperti itu, situasi seperti itu, bagaimana sebagai umat Tuhan kamu bertanggung jawab merespon yang baik sebagai umat Tuhan, memakai semua kapasitas, semua kekuatan, semua karunia yang Tuhan beri dalam hidupmu. Itulah konseling Kristen. Karena biasanya psikolog tidak akan ke sana. Psikolog akan memberikan tips-tips untuk mengelola emosinya gimana, mengelola perilakunya gimana. Tetapi tidak mengarahkan pada poin ini adalah bentuk tanggung jawab saya sebagai umat Tuhan. Ini adalah cara saya untuk mendekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan, memahami bahwa Tuhan bekerja dalam hidup saya melalui ini. Nggak nyampe ke sana. Gitu. Seringkali tidak masuk ke arah sana, kecuali dia psikolog Kristen. Nah, itu bedanya. Silakan boleh next. Maka konselor itu siapa sih? Konselor adalah seorang profesional yang punya bekal pengetahuan dan dilatih. Nah, pengetahuan ini harus dua. Pengetahuan psikologi dan pengetahuan teologi. Kenapa kok harus dua? Karena kita membawa value, nilai-nilai. Kita ingin umat Tuhan ini, dunia yang terluka ini kembali kepada Tuhan. Ditebus, dipulihkan, healing melalui percakapan terapeutik tadi. Nah, apa sih secara sederhana yang benar-benar harus dimiliki oleh seorang konselor? Itu bisa menjadi lebih panjang, tapi saya persingkat saja. Yang paling utama adalah penuh pengertian. Penuh pengertian untuk mengerti siapa klien dan mengerti kondisi hidupnya. Yang kedua adalah mau menempatkan diri pada tempat atau pada posisi klien. Tidak memakai standar kita untuk kita tempel pada kehidupan klien di dalam kondisi klien. Karena pada saat kita melakukan itu, kita sedang memproyeksikan diri kita dalam diri klien. Itu bukan tentang kita. Pada saat kita menjadi konselor, ini bukan tentang saya. Ini bukan tentang bagaimana saya sukses. Bukan. Ini tentang hidup klien saya. Ini tentang hati klien saya. Ini tentang rumah tangga klien saya. Ini tentang klien saya. Sehingga perlu understanding dan empati yang besar. Lalu menerima apa adanya. Tadi ya, seperti gambaran Kristus. Menerima umat manusia tanpa syarat apa adanya. Dan terus mencari yang terhilang. Terus ingin memulihkan. Itulah yang kita tawarkan. Dengan mendengarkan. Mendengarkan bahkan yang tidak diucapkan. Dan itu cukup sulit.
Kita perlu latihan, perlu punya variabel hidup, punya variasi kehidupan, pengetahuan, belajar dari pengalaman orang lain yang luas. Kita perlu mendengar. Begitu. Boleh next? Nah, ada yang disebut sebagai counselor mind. Counselor mind ini adalah apa sih yang seharusnya ada dalam benak konselor pada saat bertemu dengan klien. Dan ini perlu dilatih, karena seringkali pikiran kita suka kemana-mana ya. Kadang-kadang begini, waktu kita dengerin orang, pikiran kita tuh udah langsung cepet banget. Oh harusnya gini, oh harusnya gini, oh harusnya gini. Kita tuh seolah-olah mendengar untuk dapat giliran bicara. Nah, itu yang sebenarnya tidak boleh. Counselor mind adalah individu yang mengarahkan seluruh fokusnya, pikirannya, energinya untuk menangkap sinyal dari percakapan yang sedang terjadi. 55 itu bahasa tubuh. Dan kita sekarang punya tantangan besar sekali karena online. Saya sangat merasakan begitu telepon online yang cuman telepon WA, wah energinya itu kesedot udah kayak vacuum cleaners gitu langsung gitu ya. 60 menit mendengarkan. Nah, karena kita nggak bisa lihat bahasa tubuh. Kemudian intonasi masih bisa terbaca pada waktu telepon, tetapi tidak selalu, tergantung seberapa kita mau peka dan mau fokus sama itu. Dan bahasa verbal itu hanya 7%. Waktu seseorang bilang, enggak kok saya nggak marah, dengan enggak kok saya nggak marah, beda nggak? Enggak, saya nggak marah, beda ya? Enggak, saya nggak marah. Ada berapa banyak emosi di dalam itu. Dan kita sudah sangat terlatih menyembunyikan emosi-emosi kita. Kita sudah sangat terlatih dari kecil untuk jangan menunjukkan apapun. Emosi kamu, keinginan kamu, jangan. Kalau itu tidak sesuai dengan harapan publik. Sehingga sangat sulit sekali. Kita, konselor, diharapkan mampu menciptakan kondusif atmosfer supaya terjadi percakapan konseling yang terapeutik, supaya konselinya atau kliennya bisa cerita semuanya tanpa disensor, tanpa takut dihakimi. Aduh nanti saya dikira nggak Kristen, saya dikira kurang iman, aduh saya dikira kurang ajar nih, saya mengutuk Tuhan, atau aduh dikira saya takut lah gitu ya. Banyak yang dia sembunyikan. Aduh nanti nama baik saya, apalagi kalau konselornya kenal. Nah itulah kadang-kadang menjadi sulit kalau konselornya kenal. Aduh saya mau konseling tapi kenal, terus ini nanti ada hubungannya sama ini, kenal ini, aduh nanti gimana ya, jadi takut gitu, jadi nggak bisa cerita. Nah, konselor diharapkan mampu menciptakan kondusif atmosfer. Kemudian memakai peran konselor yang tidak judgmental. Peran konselor ini nanti kita bisa breakdown banyak. Dan membedakan manakah yang memang memerlukan konseling secara intensif atau mana yang sebenarnya hanya membutuhkan didengarkan. Tidak semua orang butuh dikonseling. Kadang-kadang orang hanya perlu didengarkan. Kadang-kadang orang hanya perlu ditepuk bahu. Kadang-kadang orang hanya perlu dikasih jempol. Kadang-kadang orang hanya perlu diteriakin semangat ya gitu. Tapi ada orang yang benar-benar perlu sesi-sesi khusus untuk counseling. Boleh next? Nah, lalu ada yang namanya hukum kehidupan. Bukan berarti hukum kehidupan ini menyaingi hukum Allah begitu, tidak. Tapi dalam kehidupan ini kita bisa melihat apakah individu ini sehat melalui takaran-takaran ini. Hukum kewajaran hidup, wajarnya kehidupan individu itu seperti apa ya? Oh, umurnya sudah 35 tahun tapi setiap hari cuma main games. Dan kalau dia butuh sesuatu, dia minta uang sama mamanya. Apakah itu sebuah kewajaran? Apakah itu menunjukkan sebuah kedewasaan? Apakah itu selaras dengan kesehatan jiwa? Apakah itu seturut dengan hukum Allah? Apakah hati nurani yang seharusnya bicara mengenai bagaimana Roh Kudus berbicara untuk bagaimana kita hidup, apakah itu selaras dengan itu? Jadi bisa kita lihat kehidupan seseorang, respon seseorang melalui hukum-hukum kehidupan ini. Saya sering
sering menangkap atau mulai sense sesuatu gitu pada saat saya merasa kok rasanya nggak wajar ya, kok seperti itu ya gitu. Hati nurani saya berkata kok rasanya kok gitu ya. Pada hukum kedewasaan seharusnya di usia ini harusnya seperti ini, tapi kok tidak ya gitu. Ini kayak sepertinya perlu sesuatu yang khusus nih gitu. Nah, biasanya seperti itu. Boleh di next? Nah, lalu lay counselor, konselor awam ini seperti apa? Jadi kalau kita bicara mengenai konselor awam, kita sedang bicara mengenai, kalau mau disejajarkan atau memakai ilustrasi adalah kita sedang bicara mengenai para church. Para church itu adalah lembaga-lembaga pelayanan yang Kristiani yang melayani area-area yang tidak tersentuh oleh gereja. Yang kalau saya boleh pakai istilah perpanjangan tangan dari gereja Tuhan. Nah, berarti lay counselor adalah perpanjangan tangan dari tenaga profesional untuk menolong umat Tuhan atau mereka yang membutuhkan di tahap awal. Bagi saya, kalau Bapak Ibu Saudara bisa mendengarkan dengan penuh empati, penuh understanding, penuh pengertian, penuh penerimaan, itu saja sudah sangat baik. Gitu. Yang kedua, lay counselor adalah sebagai bentuk koinonia atau anggota tubuh Kristus yang saling menopang dan saling membangun. Satu dengan yang lain saling memberikan semangat, satu dengan yang lain saling mendoakan, saling memberikan nasihat, saling memberikan pengertian, saling memberikan penerimaan. Gak apa-apa kamu sekarang masih gagal untuk berhenti dari kecanduan, tapi ayo coba lagi, memberikan semangat, memberikan dorongan yang positif. Itu adalah koinonia, bentuk dari tubuh Kristus yang hidup. Lay counselor harus terhubung dengan para profesional supaya mudah untuk mendapatkan bantuan lebih profesional, yaitu para konselor atau para psikolog atau psikiater atau terapis atau dokter atau pendeta atau kepolisian bahkan jika diperlukan, atau misalnya badan narkotika begitu ya kalau ada berhubungan dengan drugs. Jadi sebenarnya harus bersinergi dan membutuhkan pengetahuan tadi teologis dan psikologis yang cukup. Dan bisa saja pada waktu kita masuk dalam pelayanan menjadi konselor awam, mungkin di situ kita menemukan bahwa siapa tahu Tuhan benar-benar memanggil kita menjadi konselor yang profesional. Saya punya teman-teman yang seperti itu ceritanya, akhirnya menjadi seorang konselor. Jadi dari konselor awam, kemudian meyakini bahwa Tuhan memanggilnya sebagai konselor profesional, lalu akhirnya dia sekolah, lalu akhirnya dia lebih ambil pendidikan formal akademis begitu. Boleh next? Iya, ini adalah konselor dari ICI dan YTP, ada saya dan ada Kristiani. Sepertinya sudah selesai, ini sudah terakhir. Boleh next? Oke. Terima kasih Bapak Ibu semua, Tuhan memberkati. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pas, dan jika ada yang masih ingin ditanyakan dan belum jelas, saya persilahkan.